Iya, jadi kebetulan secara tidak sengaja saya sudah juga berkomunikasi ya dengan pihak orang yang merasa dirugikan oleh si siapa namanya, saya jadi lupa. Nah, siapa namanya? Taki Malik. Si Taki ini. Jadi menurut infonya itu mereka sih tidak mempersoalkan duit umat. Duit umat itu memang digalang, didonasi untuk membeli tanah dan membangun masjid, sehingga masjid itu sekarang terbangun. Jadi mereka sih sebenarnya pemilik tanah yang merasa dirugikan itu sudah ikhlas kalau kita bicaranya tanahnya dan masjidnya. Namun demikian kan si anak ini kan punya kewajiban untuk menyelesaikan ya dari kafling tanah yang lainnya, termasuk mungkin yang infonya dia tinggal, dia tempati kan begitu. Nah kan sebenarnya ini sesuatu yang mudah kok. Saya kemarin dengar klarifikasinya anak itu bahwa saya nggak ada niat lah ini itu. Sekarang harusnya nih, ini saya bukan ustadz, saya cuman ustadznya itu adalah usaha untuk taat. Diri saya berusaha untuk taat. Kalau saya ya membuka open donasi untuk masjid ya, ketika nanti terkumpul entah 1 miliar, 2 miliar, pasti saya akan sesuaikan dengan dana yang masuk. Contoh, masuk nih, Sunan buka open donasi buat bangun masjid, beli tanahnya dan bangun masjid. Masuk 1 miliar. Nah, dari 1 miliar itu saya pasti ya secara amanah akan menggunakan misalnya 500 juta saya beli tanahnya secara lunas. Ya, kita bicara kan niatnya baik. Jadi niat baik itu jangan melanggar sesuatu aturan hukum agama yang berlaku juga gitu loh. Kan hutang aja udah nggak boleh, ya kan? Hutang itu kalau di agama kami di Islam itu zalim terhadap orang gitu loh ya, hak orang. Nah, kalau saya membuat donasi 1M kekumpul, saya belikan tanah yang 500 secara lunas. Lalu saya bangun masjidnya ya dengan bahan baku yang bagus baik sejumlah 500. Sehingga tidak ada 1 rupiah pun ya uang umat itu yang tersisa, karena memang umat itu berdonasi tujuannya untuk itu, bukan untuk misalnya beliin taki rumah, beliin taki tanah, kan bukan gitu loh. Jadi kalau saya buat donasi atau kalau saya jadi taki, saya akan berbuat amanah seperti itu. Nggak ngapain pakai ngutang. Kita tahu kemampuan kita kok. Kan dia bilang, ada duit 1 miliar. Kenapa mesti beli tanah yang harganya berkali-kali lipat? Perlu diketahui ya, masjid besar, kecil, itu sama pahalanya di mata Allah tuh sama pahalanya. Tapi jangan memaksakan sesuatu bahkan sampai berhutang, sampai bermasalah, ribut, sampai ke pengadilan, orang-orang merasa terzolimi. Ya. Itu kan ya jangan dicontoh lah kayak begitu. Itu sama aja dia tidak mengajarkan pengikutnya itu ajaran-ajaran agama gitu. Bang, kalau nggak salah ini kan Taki Malik dulu mantan mantu abang ya? Nggak pernah. Oh bukan ya? Nggak pernah. Bang, artinya masa ini karma nggak sih bang? Maksudnya abang kan kemarin nulis di ini Saya itu bukan karma nggak gitu. pernah bilang karma ya, tapi mungkin saat ini Allah bukakan biar para pengikutnya tahu siapa dia sebenarnya gitu. Jadi bukan dari mulut saya atau dari istri saya atau dari anak saya Salma, tapi lebih kepada ya memang biar orang tahu ya dari ulahnya, perilakunya sendiri gitu. Ya artinya doa abang dijabah gitu bang, maksudnya apa perilakunya si Taki itu Ya yang selama ini? gini loh, saya agak males sebenarnya bahas orang ini ya, karena juga perlu teman-teman ketahui nih, khususnya yang belum tahu, bahwa putri saya ya melalui kuasa hukumnya waktu itu ada salah satu Bang Tony yang mengajukan gugatan kan. Iya. Siap. Dan gugatan kita dikabulkan. Dikabulkan. Artinya di sini bukan Salma yang diceraikan, tapi Salma yang mengajukan ya dan dikabulkan untuk menceraikan si ya, anak itulah, si orang itu. Itu. Oke, ini kan berarti kan eksekusi kan besok bang. Maksudnya si Taki ini harus mengkosongkan rumahnya itu, Ya, masjid tapi itu. intinya kenapa pakai manuver ya
bilang begini bilang begitu, begitu saya udah mulai komen baru dia bilang ya udah deh saya ikhlas gini gitu loh. Sekarang kita buktiin aja, kita lihat besok seperti apa ya. Dan harapan saya sih untuk dia, karena dia juga masih muda, semoga bisa berubah dari segala perbuatan yang tidak mencontohkan ilmu agama gitu kan. Dia itu saya nggak pernah panggil dia ustadz karena saya nggak tahu basicnya apa orang dipanggil ustadz itu ya. Intinya yang saya lihat dia adalah influencer yang katanya nih, saya nggak tahu benar apa enggak, mengajak anak-anak muda kembali ke jalan yang benar. Artinya dia punya pengikut. Lah dia harus menjadikan contoh. Apa yang dilarang oleh agama, ya dia juga harus bisa sesuai gitu loh. Dan apa yang ditetapkan ya, kayak ini kan adalah satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa putusan hukumnya dia harus mengosongkan. Ya udah ikut taati. Jangan pakai manuver gini, pakai manuver gitu. Ini udah keputusan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kok, mau apa lagi? Gitu loh. Justru kita bisa menilai, bisa melihat. Kan orang harusnya ikhlas. Ya. Nggak perlu pakai rame-rame dulu, orang sampai harus viral dulu baru dia akhirnya mau gitu loh. Itu pun kemarin infonya dari siapa pihak yang merasa dirugikan kan sudah mau preskon tuh sama saya, tapi dia langsung bilang, si Taki ini bilang udah jangan ini dulu lah, kita selesaikan gitu. Artinya masa ia harus nunggu viral sih? Masa ia nggak tahu sih? Kan belajar ilmu agama tuh sampai di mana? Sampai di Mesir. Selesai nggak sekolahnya di Mesir tuh? Bahwa nggak boleh loh ya berhutang, apalagi sekian lama, apalagi untuk peruntukannya apa gitu kan nggak boleh. Itu sama juga zolim sama hak orang. Bang, ini kan artinya tidak amanah Bang. Saya nggak bilang nggak amanah. Justru saya mencontohkan kalau saya yang bangun bentuk donasi dan terkumpul 1 miliar, saya akan melakukan satu, beli tanah harga 500 secara lunas ya. Terus kedua, saya bangun masjid dengan bahan-bahan yang baik, bagus, sejumlah 500. Habis kan uangnya kan 1 miliar. Tepat perhitungannya. Harusnya Seperti itu. Saya sih kan nggak tahu, saya nggak mau ikut campur, dia amanah nggak amanah bukan urusan saya, dia bukan anak saya, bukan siapa-siapa saya nggak mau menyimpulkan itu urusan dia sama Tuhan. Cuma kalau saya yang membuat donasi, ya itulah yang akan saya lakukan sehingga 0 tidak ada di tangan saya. Oke, Ya, Terima kasih Bang. terima kasih.